Ternyata tanda-tanda ini menunjukkan bahwa ada magic di rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali channel rating ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman. Ternyata tanda-tanda ini ya yang menunjukkan bahwasannya ada magic di rumahmu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Moon, teman-teman. The Moon muncul hadir sebagai energi pembuka, ya. Dan jika aku fokuskan energi ini terhadap kehidupan kamu terlebih dahulu. Oke, The Moon, ya. Bulan, teman-teman, muncul hadir. Jadi aku merasakan ada sebuah tanda-tanda yang mengindikasikan bahwasannya ada sihir di rumahmu, ada magic di rumahmu, ataupun mungkin juga yang telah dikirimkan kepadamu, teman-teman. Nah, apa saja tanda-tandanya? Oke, yang pertama, The Moon ini menggambarkan tentang bagaimana kamu sering banget merasakan ya mimpi-mimpi buruk. Oke, nah mimpi-mimpi buruk ini selalu berulang-ulang. Kan kamu ataupun anggota keluarga kamu yang memang notabene masih satu rumah. Oke, mimpi-mimpi buruk, kemudian mimpi buruk mungkin dikejar hewan buas, ya kan? Kemudian mimpi buruk mungkin dikejar ya sosok-sosok yang sangat menyeramkan, ataupun mimpi buruk tentang kamu bertemu seseorang yang memang sih tujuannya dia adalah ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Itu salah satu pertanda ya, indikasi, teman-teman. Oke. Dan itu memang dengan satu catatan, dan itu selalu terjadi berulang-ulang, dan memang tujuannya adalah ingin menyakiti kamu, teman-teman. Dan kemudian tanda-tanda berikutnya ketika magic itu ada di rumahmu ataupun di tubuhmu, ya di tubuhmu ataupun anggota keluargamu, teman-teman. Ini ada hal-hal yang tidak lazim yang terjadi di dalam rumahmu. Contoh mungkin ada hewan-hewan buas, ya kan, hewan-hewan yang berbisa sih, mohon maaf ya, hewan-hewan yang berbisa, ya kan, yang tiba-tiba ada nih dan di tempat yang nggak mungkin gitu loh, teman-teman. Sesuatu hal yang nggak mungkin itu bisa ada di situ, ya. Mungkin ya ular, mungkin ya lipan, ya, kalajengking, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini menjadi sebuah tanda-tanda sebenarnya, ya kan. Tetapi ya bukan berarti sih bakal 100% tidak juga ya, teman-teman. Ya terkadang mungkin karena faktor alam. Seperti itu. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Emperor. The Emperor ini muncul hadir ya. Jadi jika aku fokuskan energi kartu kedua ini terhadap energi dari seseorang yang mungkin aku maksud, teman-teman, ya kan, sudah mengirimkan ya ataupun mengirimkan magic ke rumahmu ataupun kepadamu. Jadi aku merasakan seperti ada sebuah energi yang menunjukkan tentang bagaimana dia itu benar-benar melihat kamu tuh ya semacam benci banget, teman-teman. Ya kan? Melihat kamu tuh semacam ada sebuah amarah ataupun dendam yang mungkin selama ini belum terwujud. Nah, artinya bisa saja selama ini kamu berkonflik dengan dia, dan energi ini mungkin bisa aku katakan sosoknya lebih tua dari kamu. Ya kan? Sosoknya lebih tua dari kamu. Ini tanda-tandanya ya, teman-teman ya. Sosoknya lebih tua dari kamu ya. Mungkin sosok orang yang mengirimkan magic lah. Oke, sosoknya lebih tua, lebih dewasa. Nah, seperti itu. Tapi dia memang cukup terlihat, teman-teman, yang menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya ataupun kebenciannya terhadap kehidupan kamu itu
Benar-benar dia tunjukkan banget, ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Nine of Swords. Ada 9 pedang. Kemudian apalagi tanda-tandanya, teman-teman? Tanda-tanda ketika ada magic di rumahmu ataupun di rumah di dalam dirimu. Oke. Kemudian ini mengenai tentang penyakit, ya kan? Sakit yang diderita oleh kamu ataupun mungkin anggota keluarga kamu yang satu rumah, teman-teman. Yang dimana sakit yang diderita ini sesuatu hal yang nggak wajar, ya. Sesuatu hal yang nggak wajar, sesuatu hal sakit yang bentuknya mungkin tiba-tiba, itu yang pertama, ya. Kemudian sakit yang tidak kunjung sembuh, oke. Nah ini, ya. Dan kemudian mungkin sering mengalami area-area sakit yang teramat sangat, ya kan, di area-area tertentu. Ini sering terjadi di area kepala mungkin, ya, kemudian di area pundak, ya, kemudian di area perut, dan kemudian yang terakhir, sihir, magic, ini juga bisa menimbulkan sebuah dampak buruk terhadap kondisi kesehatan sehingga membuat seseorang tersebut bisa stroke, ya, lumpuh, teman-teman. Ini ada kaitannya nih. Ya mungkin pertamanya gejalanya dari mimpi-mimpi buruk terlebih dahulu, kemudian berikutnya dari apa namanya, teman-teman? Ada hewan-hewan berbisa, ya. Nah, oke, kemudian berikutnya aku punya jajaman. Apakah ada potensi indikasi ketika sudah terkena magic masih bisa disembuhkan? Tentu, teman-teman. Kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Tidak ada yang mustahil. Karena jajaman ini katanya menggambarkan bahwasanya kamu harus berdoa, meminta kepada Tuhan, kepada Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada jalan lain. Ya kan? Itu. Harus kamu pertebal keimanan, keyakinan kamu. Mungkin memperbanyak doa tadi, sholat mungkin, ya. Dan sholat tadi bukan sholat wajib yang seharusnya diwajibkan, teman-teman. Tetapi ketika kamu ingin meminta kesembuhan, meminta rezeki, ataupun meminta apa ya, keberkahan, teman-teman, ya memintalah, ya, dari sholat-sholat sunnah, teman-teman. Nah itu mungkin, ya kan, bermeditasi, berzikir, ya kan. Itu dia, teman-teman. Itu kunci agar merefreshkan kembali energi kamu, ya kan, membuang energi negatif. Ya kan? Jadi energi positif akan kamu dapatkan, rasakan. Nah, kemudian aku punya 4 tongkat. 4 tongkat ini katanya menggambarkan tentang bagaimana teman-teman kamu akan kembali bahagia kok. Ya, jadi nggak usah khawatir ketika mungkin pun saat ini selama ini ada magic yang selalu membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, teman-teman. Oke, walaupun memang magic ini cukup luas, ya kan, tanda-tanda, dan ini juga belum tentu sih dengan tanda-tanda yang aku katakan itu juga mempengaruhi adanya magic, teman-teman. Ini bisa jadi juga itu adalah teguran dari Allah Tuhan semesta alam, ya, agar kamu lebih dekat dengannya mungkin juga, ya kan. Dan kemudian tanda-tanda berikutnya, ya teman-teman, aku melihat untuk masalah keuangan dan rezeki, ya kan. Jadi seakan-akan uang yang kamu dapatkan, rezeki yang kamu dapatkan, teman-teman, ya, kamu nggak tahu kemana hilangnya gitu, larinya kemana nggak tahu gitu, ya. Dan kemudian terasa seret rezekinya, teman-teman. Jadi sudah bekerja keras mati-matian, terasa kok nggak ada perubahan sama sekali. Nah itu mungkin ada indikasinya seperti itu, ataupun mungkin itu teguran dari Allah Tuhan semesta alam agar kamu lebih dekat dengannya, ya. Dan kemudian yang terakhir cukup menggambarkan tentang bagaimana mereka, dia, teman-teman, ya, ini tadi energi ini bersama, dan aku merasakan memang energi ini bukan hanya satu dari satu arah ya, tetapi ada berbagai arah, teman-teman, yang memang notabene mungkin menunjukkan sebuah kebenciannya terhadap kehidupan kamu, ingin menghancurkan kehidupan kamu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.